menjadi Kristen-Kristen yang dewasa, sehingga kita boleh menerima keselamatan, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Biarlah kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi Kau, kuasa-Mu memulihkan Kau. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala yang kami serahkan kepada Bapak Pendeta Hera Joshua dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya,
Rajaku. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami hanyalah mengasihi dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan Tuhan pikiran kami, hati kami, jiwa kami Tuhan. Untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi ya. Saya jadi lupa kan. Bagaimana kabarnya? Aduh, kalau ibadah pagi memang perjuangan berat ya. Saya kalau ibadah pagi itu khotbahnya harus lebih semangat daripada yang. Soalnya Bapak Ibu letoy ya, lemes tampaknya karena belum makan mungkin kali ya. Bapak Ibu, mulai hari ini kita bukan mulai hari ini sih. Hari ini kita akan memulai sebuah hal yang baru lagi, ya. Biasanya kita selesai firman Tuhan, kita persembahan biasanya kita maju ke depan ya. Tapi untuk hari ini baru namanya uji coba, trial and error, mencoba sesuatu yang baru. Biasanya sesuatu yang baru itu untuk adaptasinya agak susah. Dan kadang-kadang untuk sesuatu yang baru itu kadang-kadang belum tentu semua orang bisa menerimanya dengan baik. Jadi hari ini kita akan memulai sebuah hal yang baru, akan mencoba terlebih dahulu, mungkin setelah ini akan dievaluasi. Jadi nanti Bapak Ibu selesai saya khotbah, saya akan langsung doa persembahan dan juga doa penutup. Setelah itu langsung kita akan jalan keluar ya. Biasanya kan sebelah kanan terlebih dahulu kan, sebelah kanan saya terlebih dahulu. Tapi karena nanti adalah keluar langsung dari sini, berarti nanti yang bagian kiri terlebih dahulu. Ya, di situ sudah ada kotak persembahannya. Mungkin memang saya buat di samping pintu luar atau mungkin nanti akan dipindahkan di luar, saya belum tahu. Tapi yang jelas untuk saat ini taruh di dalam dulu, karena di luar kan sedang hujan kan. Nanti kalau hujan dimasukin ke situ jadi basah. Jadi Bapak Ibu nanti selesai saya khotbah, saya akan doa untuk persembahan dan juga doa berkat. Kemudian nanti setelah saya turun langsung pemain musik juga maju ke depan akan nyanyikan sebuah pujian. Ya sambil mengiringin kita pulang. Nanti kita masukkan amplop persembahan ke situ ya. Dan ingat Bapak Ibu, sampai bulan Desember persembahan kita adalah 3 kali. Biasanya cuma 2 kali, tapi untuk minggu-minggu ini cuma 3 kali, karena 1 kali untuk Natal ya. Baik, kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema tentang kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Ya. Saya akan memberikan tema tentang kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul. Pasal 16. Kisah Para Rasul pasal yang 16, ayat 16 sampai yang ke-40. Tapi saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca semuanya. Kita akan baca 4 ayat saja ya. Lima ayat sajalah ya. Mari kita membaca bersama-sama dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Ya, saya akan baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-19. Ya. Judul perikopnya untuk ayat yang 16 itu adalah Paulus di Filipi. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar.
Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bapak Ibu, kenapa saya kasih kenapa saya kasih judul hal ini? Ya, karena begini, dalam kehidupan kita itu sering menghadapi yang namanya masalah. Adakah orang yang tidak lepas dari masalah? Ada. Orang hidup pasti punya namanya masalah. Kalau tidak mau punya masalah, itu ada di simpang Pemda. Ya, alias kuburan, alias menjadi orang mati. Urusannya masalah di dunia sudah selesai. Tapi masalahnya dengan Tuhan belum selesai. Tapi yang jelas masalah di dunia sudah selesai. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mempunyai sebuah masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Ada yang tidak tahu bagaimana cara menghadapinya dan kemudian mengalah terhadap sebuah masalah tersebut. Banyak orang yang ketika menghadapi sebuah masalah mereka lari. Karena mereka nggak tahu bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Bagaimana cara mereka mengatasi, bagaimana cara mereka bisa menerima masalah tersebut dengan baik. Banyak orang yang lari. Tetapi pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semuanya supaya kita belajar dari kehidupan Paulus dan Silas. Ya, ketika mereka menghadapi sebuah masalah, apa yang mereka lakukan? Memang saya buat di slide di depan adalah bagaimana mereka mengandalkan namanya kuasa doa dan pujian penyembahan. Yang pertama Bapak Ibu, ketika mereka menghadapi masalah adalah, mari kita baca ayat yang ke-25. Sudah dapat semuanya? Ayat yang ke-25, mari kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, iya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka menaikkan puji-pujian. Padahal pada saat itu yang terjadi adalah mereka sedang dalam penjara. Mereka mempunyai sebuah masalah. Yang pertama yang harus saya katakan adalah kita harus memiliki respon yang benar ketika kita menghadapi sebuah masalah. Masalah bisa kita hadapi dengan keluhan atau gerutu. Kita menggerutu, kenapa Tuhan sampai hari ini corona gak selesai-selesai dari dunia ini? Kenapa Tuhan, kenapa sih saya mempunyai masalah, sudah tahu corona, sudah ada COVID, saya malah dirumahkan, tidak ada pekerjaan. Aduh, kapan selesai COVID ini? Sudah ada COVID, saya nggak selesai dalam sekolah saya, karena banyaknya tugas, capek mengerjakan tugas-tugas sekolah. Bukannya selesai Bapak Ibu kalau kita menggerutu, benar nggak? Kalau kita marah, kita menggerutu, kira-kira selesai nggak masalah kita itu? Ada Bapak Ibu yang pernah selesai? Ketika punya masalah, dia menggerutu, dia mengeluh, kira-kira selesai nggak masalahnya Bapak Ibu? Tidak akan pernah bisa selesai. Bukannya selesai dengan jurus ini, dengan jurus yang maksud saya adalah dengan jurus menggerutu dan mengeluh, masalahnya tetap ada dan hati kita malah dikotori dengan sungut-sungut terhadap Tuhan. Kita nggak terima Tuhan, kenapa engkau izinkan masalah terjadi dalam hidup saya? Tapi kita lihat kehidupan Paulus dan Silas Bapak Ibu. Paulus dan Silas lebih baik memilih jalan yang dipilih Paulus dan Silas, yaitu menghadapi persoalan dengan menyerahkannya kepada Allah dalam doa dan pujian dalam penyembahan. Ketika kita punya beban masalah yang menghimpit dalam kehidupan kita,
Apa yang sering kita lakukan pertama kali? Apakah kita berdoa sama Tuhan? Apakah kita nyanyi-nyanyi puji-pujian sama Tuhan? Atau kita langsung mengeluh? Seringkali respon kita sebagai manusia adalah kita selalu mengeluh, komplain. Kita nggak bisa menerima masalah tersebut. Tapi kita pada pagi hari kita mau belajar dari Paulus dan Silas. Walaupun mereka dalam masalah, mereka tetap memuji Tuhan. Mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagaimana kita bisa diberikan Tuhan kekuatan kalau kita nggak memberikan semua masalah sama Tuhan. Kita mikirin masalah kita sendiri. Paulus dan Silas tidak seperti itu. Mereka menyerahkannya sama Tuhan. Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, mungkin masalahnya tetap ada Bapak Ibu. Tetapi kita melatih hati kita untuk memberi respon yang positif. Ketika saya punya masalah, saya datang kepada siapa? Ketika saya punya beban masalah, ketika persoalan, ketika trouble, masalah, ada hal-hal yang tidak mengenakan hati kita datang sama siapa? Apa yang kita lakukan pertama kali? Respon yang benar menentukan langkah kita selanjutnya. Ketika Paulus dan Silas punya beban masalah, mereka di penjara, mereka bukannya bersungut-sungut sama Tuhan, tapi mereka lakukan adalah mereka memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan adalah mereka bebas dari belenggu. Ayat yang ke-26 berkata seperti ini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika Paulus dan Silas berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka terjadi sebuah hal yang tidak disangka-sangka. Kalau boleh dibilang mungkin saya katakan mungkin seperti gempa bumi. Gempa buminya tapi gempa bumi lokal. Terjadi hanya di penjara mereka saja. Ketika mereka mulai berdoa memuji dan menyembah Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Alkitab mencatat bahwa sendi-sendi penjara goyah, pintu terbuka dan belenggu terlepas. Ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam penyerahan total kepada Tuhan. Seperti tadi Bapak Hans berkata, kok kenapa letoy, kenapa lemes, kenapa kita harus tidak semangat memuji Tuhan. Kadang-kadang kita harus belajar Bapak Ibu, kita harus memeriksa hati kita. Apakah karena ibadah pagi kita harus jadinya lemas karena belum makan hingga akhirnya kita, aduh saya nggak bisa memuji Tuhan dengan sebebasnya karena saya lapar, saya belum makan. Apakah itu yang membuat kita terganggu dalam ibadah? Paulus dan Silas walaupun mereka punya masalah, itu kan juga masalah kita kan. Saya belum makan pagi juga, saya tadi baru makan kue saja. Ya. Terus kemudian saya pikir, walaupun saya makan kue jangan sampai itu menghalangi saya untuk bersukacita dalam Tuhan. Paulus dan Silas walaupun mereka dalam beban masalah ketika mereka berdoa, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka merasakan ada kekuatan yang baru. Belenggu mereka dilepaskan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita punya beban masalah, ketika kita berdoa dan ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka setidaknya Bapak Ibu, belenggu kita, masalah kita sedikit itu sudah terangkat sama Tuhan. Tapi kalau kita punya beban masalah, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau memuji nama Tuhan, ya selesai. Kita akan selalu berpikir bahwa saya punya masalah. Tapi kita nggak ingat kalau kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Pelajaran rohani yang dapat didapatkan adalah jika belenggu itu persoalan menjerat, ambillah waktu untuk menghadapinya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri.
tetapi dengan menyerahkannya kepada Allah dalam doa dan pujian. Karena ada pujian kan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Memang benar Bapak Ibu. Kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita nggak akan mampu untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 27 dan 2 Tawarik 20 ayat 18, 19 dan 21, 22. Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua dan Yosafat beserta pasukannya melalui pujian dan penyembahan. Mazmur 22 ayat 4. Allah hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Saya bisa ada sampai hari ini, saya bisa bertahan sampai hari ini, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan yang menolong saya. Kadang-kadang ketika saya punya beban masalah, ya saya cuma bisa nyanyi Bapak Ibu. Kalau saya nggak bisa berdoa, saya cuma bisa nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kadang-kadang saya hidupkan lagu rohani, saya buka YouTube, saya cari lagunya entah dari NDC atau GPCC, atau saya ketik judul lagunya, pokoknya cari lagu rohani lah. Dan ketika saya mendengarkan lagu tersebut, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Saya merasakan bahwa Tuhan menolong saya. Saya merasakan beban yang ada dalam pundak saya, di atas pundak saya itu setidaknya sedikit itu bisa terlepas. Sudah 2 hari, hari Jumat, hari Sabtu 2 hari ini saya nggak bisa tidur dengan tenang. Tidur dengan nyenyak lah saya katakan. Ya, saya hari Jumat malam itu, ya Jumat lah ya, malam Sabtu itu saya baru bisa tidur jam 4 pagi, setengah 5 pagi. Kemudian karena saya nggak bisa tidur ya saya nonton YouTube, saya sambil dengar lagu rohani ya di laptop. Kemudian satu lagi handphone saya malah buka Facebook dan saya sampai buka Facebook istri lah, almarhum lah. Saya sampai aduh nangis lagi. Ketika saya down pada saat itu, saya dikuatkan dari puji-pujian tersebut. Makanya sampai saya buat status lah di Instagram saya. Memang di Facebook enggak, di Facebook saya enggak buat status tersebut. Tapi saya merasakan kelemahan juga. Yang bisa menguatkan saya bukan saya saja Bapak Ibu. Saya bisa dikuatkan ketika saya mendengarkan lagu-lagu pujian. Ketika saya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Yang ketiga yang mau kita pelajari adalah kita baca Alkitab dalam ayat yang ke-30 sampai yang ke-33. Ayat 29 terlebih dahulu. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Yang ketiga adalah ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu membuat kita untuk peluang untuk yang namanya bersaksi. Visi dan misi Gereja Sidang Jemaat Allah El Shaddai, visinya adalah menjadi murid Tuhan yang berdampak. Misinya adalah menyaksikan kasih Tuhan lewat sikap, perkataan, perbuatan kita kepada masyarakat sekitar. Bagaimana kita bisa menyaksikannya? Kalau hidup kita selalu penuh dengan puji-pujian. Kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita suka nyanyi-nyanyi lagu rohani, ada tetangga kita, ada tetangga atau teman kita ketika kita dalam mobil barengan atau naik sepeda motor, naik kereta bareng, kita nyanyi-nyanyi lagu rohani. Mungkin pertama kali dia bilang sama kita, ngapain kau nyanyi-nyanyi lagu rohani? Sok rohani kau. Ketika kita dengar itu apa yang kita lakukan biasanya? Langsung diam kan?
Ketika kita dibilang sok rohani kau, nyanyi lagu rohani. Tapi kalau kita teruskan, teman kita akan mendapatkan sesuatu yang baru Bapak Ibu. Karena saya sudah mengalaminya. Bukan hanya sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali. Bahkan ketika saya dulu bekerja di operator warnet atau operator foto, cetak foto, ya, edit foto, video dulu, saya hidupkan lagu rohani di tempat tersebut. Dan ketika dihidupkan lagu tersebut, dibilangnya sama teman saya, "Bang, tadi lagu apa itu? Tolong hidupkan lagi Bang, diulangin." Kenapa? Aku senang dengan pujian ini, aku terberkati. Aku dikuatkan lewat pujian ini. Kemudian ketika dia bilang seperti itu, saya deketin. Emangnya kamu lagi punya masalah ya? Saya di situ bisa namanya melayani sambil bersaksi. Peristiwa yang dialami Paulus dan Silas ini membuat syok kepala penjara Filipi. Dan dia, kalau kita baca sebelumnya, kepala penjara ini sempat namanya mau bunuh diri. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi itu adalah sebuah hal yang bagus karena itu memberi peluang sama Paulus dan Silas untuk memberikan kesaksian kepada kepala penjara Filipi. Keselamatan terjadi karena ada doa dan pujian dan itu bisa membawa pintu kesaksian. Kemenangan dalam pergumulan menjadi modal bagi kita untuk yang namanya bersaksi. Makanya ada pujian bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kalau kita nggak berani, kita ngomong terlebih dahulu sama orang, ya sudah kita hidupkan aja lagu-lagu rohani terlebih dahulu. Mungkin dalam pekerjaan kita. Atau sambil kita mungkin kalau takut ganggu orang, ya sudahlah kita ambil handphone, ambil headsetnya, kita dengerin lagu-lagu di situ. Kemudian ada teman kita, kau nggak denger kau panggil, kau dengerin lagu apa? Enggak, aku dengerin lagu rohani. Mau denger nggak kau? Yaudah, aku mau denger lah. Kita kasihlah headset kita satu sama dia. Kemudian ketika dia dengar, dia bilang, wah bagus ya puji-pujiannya ya. Kita ngobrol sama dia, gimana menurutmu lagu tadi? Kita bisa sambil kesaksian, kita bisa sambil melayani dia. Cara melayani, cara kita bersaksi itu enggak harus langsung kita datang, kamu mau dengarkan firman Tuhan enggak? Tapi lewat kita puji-pujian kita pun kita juga bisa menjadi saksi. Kita juga bisa membawa kita untuk bersaksi sama orang juga. Bapak Ibu, ketika kita mempunyai yang namanya doa dan pujian, maka 3 hal ini yang akan terjadi. Ketika kita meresponi dengan benar, ketika kita punya masalah, maka kalau kita lakukan doa dan pujian, penyembahan, maka Tuhan akan menolong kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita lakukan doa pujian dan penyembahan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari belenggu. Ketika kita punya masalah, kita sudah dibebaskan Tuhan dari masalah kita tersebut, maka kita mempunyai peluang untuk bersaksi kepada orang-orang. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ajak kita semuanya Bapak Ibu, termasuk saya. Mari kita tingkatkan yang namanya doa kita. Mari kita tingkatkan yang namanya suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa dengar lagu-lagu sekarang itu tidak memberkati, Bapak Ibu lebih suka dengan lagu-lagu jadul lagu-lagu Najolo, ya udah dengarkan saja lagu-lagu lawas tersebut. Lagu yang mana yang memberkati Bapak Ibu, mari dengarkan. Dan bisa kita pakai untuk memberkati orang lain. Firman Tuhan tidak saya perpanjang lebar karena sudah selesai slide-nya. Ya, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi, kaulah segalanya di dalam hidupku. Dan Bapak Ibu saya ulangi kembali, selesai ini saya akan langsung berdoa untuk persembahan dan doa penutup.
Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa langsung mulai dari sebelah kiri saya ya. Nanti bisa langsung kasih persembahannya, kemudian sebelah kanan saya sambil kita pulang. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti hamba-Mu Tuhan Paulus dan Silas. Ketika mereka punya masalah, mereka menanyakan pujian, penyembahan, mereka berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu kepada derajat. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kau yang kami pandang Tuhan selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku.
biasa. Engkau baik, namamu besar Tuhan, namamu luar biasa. Agunglah perbuatanmu, agunglah karyamu Tuhan. Namamu hebat Yesus, Engkau luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, kami naikkan pujian kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan seperti Paulus dan Silas Tuhan. Ketika mereka sedang dalam persoalan, mereka bukan melarikan diri dari persoalan tersebut Tuhan. Tetapi mereka malah mendekati masalah tersebut. Dan mereka Tuhan menaikkan puji-pujian, mereka berdoa Tuhan, meminta kekuatan daripada Kau Tuhan Yesus Kristus. Ajarilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini. Supaya ketika kami punya beban masalah Tuhan, kami menaikkan doa puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang layak kami sembah dan kami muliakan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau belum selesai dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Persembahan kami yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Kau yang memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selesai kami memberikan persembahan kami mau langsung pulang Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami Tuhan. Dari persoalan-persoalan yang mungkin pada hari ini sedang kami alami. Seperti ini Tuhan. Ajar kami untuk menaikkan doa dan pujian kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Engkau saja yang layak kami sembah dan kami muliakan Bapa. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Buat anggota gereja GSI El Sade maupun orang tua anak PPA maupun orang-orang yang menonton ibadah live streaming ini Tuhan. Mungkin mereka sekarang sedang sakit Bapa. Mereka sedang dalam persoalan yang berat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau angkat penyakit mereka. Engkau angkat persoalan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ajar kami untuk tak percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya di bukit. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah dan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Mulai dari hari ini, besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Nanti yang di sebelah kiri saya terlebih dahulu nanti maju untuk memberikan persembahan, baru langsung pulang. Dan dilanjutkan yang ada di sebelah kanan saya. Haleluya. Sambil menjalankan persembahan, kita mengangkat pujian di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu
berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Waktu pas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Waktu pas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Bawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Selamat jalan kepada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.